Sebagai bagian dari sebuah fakultas yang memiliki fokus pada ilmu sosial, kita memahami pentingnya organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan potensi anggotanya, serta dalam mewakili suara mahasiswa di tingkat fakultas maupun universitas. Dalam hal ini, Ketua Himpunan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja yang akan dijalankan selama satu periode kepengurusan. Sepakat atau tidak sepakat bahwa kepemimpinan Ketua Himpunan harus berfokus pada pengembangan internal organisasi terlebih dahulu daripada langsung berfokus pada proker yang akan dijalankan untuk warga yang dinaungi himpunan. Silahkan memilih bola putih atau merah. Sepakat, karena kenapa lebih fokus ke internal terlebih dahulu, karena kan sebelum kita mengacu kepada pihak eksternal, terlebih dahulu kita itu harus memperbaiki yang internalnya, baru ketika internalnya itu udah mumpuni, kita baru untuk eksternal. Ya, saya percaya kalau misalnya dalam suatu organisasi penting namanya manajerial dalam sumber daya manusia, sumber daya dalam baik hal secara material dan lain sebagainya. Sehingga saya sepakat kalau misalnya ketua himpunan akan lebih dahulu pengembangan internal. Ketika misalnya anggota ataupun kepengurusannya telah siap secara internal, maka itu akan memudahkan mereka dalam proses untuk pengembangan dalam eksternal itu sendiri. Dan pastinya inilah peran penting dari ketua himpunan mampu melakukan manajerial secara secara masif dan secara eksklusif pada akhirnya. Dari saya mempercayai bahwa setiap himpunan itu masing-masing punya porsinya masing-masing. Karena di dalam himpunan pasti ada namanya bidang internal dan bidang eksternal, di mana bidang tersebut seharusnya mampu memfokuskan setiap bidang tersebut masing-masing ke cakupannya masing-masing. Semisal di internal dia cakupannya adalah kemahasiswaan dan himpunan itu sendiri, lalu di eksternal dia bisa fokus ke dalam pengembangan masyarakat luar. Jadi sekiranya itu bisa diseimbangkan, kenapa tidak? Oke, baik. Mungkin dari Himai ya, saya sebagai ketua himpunannya. Yang pertama bahwa pengembangan internal itu adalah amunisi untuk ekspansi eksternal. Jika dilihat, saya juga setuju dari teman-teman di Maistra karena manajerial internal secara eksklusif dan masif itu sangat diperlukan. Nah, cerita sedikit saja bahwa Himahi itu memiliki program kerja yang pertama yang sebagai amunisi ekspansi keluar, yaitu adalah IR Progressive Collaborative Mentoring, sekaligus kemudian ada namanya International Relations Writing Class. Nah, hal tersebut untuk menunjang dari sisi akademik masing-masing mahasiswa HI. Nah, kemudian hasil yang sudah bisa dirasakan yang pertama adalah Himahi berhasil menghantarkan salah satu mahasiswa HI 24 yaitu Fani dalam lomba News Anchor. Yang kedua, Himahi memenangkan chamber paling banyak dalam PPMB FISIP 2024. Hal tersebut membuktikan bahwa pengembangan organisasi secara internal itu adalah amunisi untuk ekspansi eksternal. Kemudian, Himahi juga mengadakan program Digital Library yang juga diamini oleh FKMHI, yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia. Jadi Himahi UNED sebagai motor akademik dalam HI secara nasional itu juga sudah telah terbukti melalui agenda Digital Library yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, pengembangan internal adalah amunisi yang harus kita laksanakan bersama-sama untuk mencapai kepentingan eksternal atau ekspansi eksternal. Lanjut ke mosi kedua ya, tentang struktur organisasi himpunan yang besar dan berlapis justru membuat kepengurusan menjadi kurang efektif. Dalam menjalankan fungsi dan peran organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, efektivitas kepengurusan menjadi hal yang sangat penting demi mencapai visi dan misi himpunan. Kepengurusan yang profesional, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa serta tantangan sosial di sekitarnya adalah modal utama untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan produktif. Sepakat atau tidak sepakat bahwa struktur organisasi himpunan yang besar dan berlapis justru membuat kepengurusan menjadi kurang efektif di dalam sebuah organisasi. Silahkan mengambil bola merah. Oke, mungkin dari di sini struktur itu lebih ke mungkin bidang atau departemen gitu ya. Oke, kalau zaman aku sendiri selaku ketua himpunan, sebenarnya itu kalau struktur itu kita itu udah punya tupoksi masing-masing. Jadi dalam tupoksi itu sendiri itu pasti udah ada job desk masing-masing yang dimana itu tuh memumpuni untuk masing-masing sesuai dengan
peminatan dari anggotanya, dari anggota Himadita sendiri. Jadi kurang setuju jika misal struktural itu besar dan berlapis itu kurang efisien. Kalau dari saya percaya kalau misalnya struktur itu kan adalah upaya kita untuk mencapai tujuan organisasi. Tentunya dalam suatu organisasi itu ada Himaistra sendiri itu kan memiliki naungan 2 prodi sekaligus, yang dimana satu prodinya itu memiliki sumber daya manusia yang begitu sangat banyak. Jadi menurut saya yang berlapis ataupun besar itu ditentukan dari jumlah warganya ataupun kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, yang harus kita kembangkan kapasitasnya. Sehingga dalam hal itu tidak ada salahnya toh pada akhirnya kalau misalnya kepengurusan itu akan lebih besar ataupun berlapis. Karena pada akhirnya ketua Himaistra ataupun ketua umum tentu memiliki salah satu fungsi yakni sebagai organizing. Maka dia harus mampu melakukan pengembangan sumber daya manusia mereka dan melakukan pengorganisasian dari organisasi itu serta komunikasi yang efektif pada akhirnya. Disitulah peran tadi pengembangan internal sebelumnya yang dibahas pada mosi sebelumnya. Kalau lihat dari kacamata jawaban sebelumnya, dari Himadita dan Himaistra menaungi 2 prodi. Dari kacamata KS sendiri, karena hanya menaungi 1 prodi, menurut saya cukup membuat struktur yang sepadatnya. Jadi apakah itu menjadi efektif? Iya. Karena balik lagi ke jawaban di mosi sebelumnya, di mana saya menjawab bahwa apa yang sekiranya sudah ada dalam bidang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai porsinya masing-masing. Jadi semisal bidang internal itu fokus ke internal kampus dan eksternal juga ke eksternal kampus, juga ada bidang kemahasiswaan di mana pengadvokasian dan pengumpulan minat bakat dari mahasiswa KS itu sendiri, juga ada bidang publikasi yang sebagai face of Himakas itu sendiri. Jadi dari keempat bidang tersebut cukup untuk menaungi 1 prodi tersebut, dan menurut saya sudah terstruktur bagaimana semestinya, dan itu sudah menghimpun dari seluruh apa yang diinginkan dari warga KS itu sendiri. Oke, baik. Dari Himais sepandangan jawabannya dengan Himakas, karena Himahi hanya menaungi 1 prodi. Namun di sini disclaimer aja bahwa memang dari setiap himpunan itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti Himaistra dan Himadita yang menaungi 2 prodi. Oleh karena itu makanya tidak salah juga apabila memang dibuat struktur himpunan yang berlapis. Namun jika dari kacamata sebagai ketua himpunan mahasiswa hubungan internasional, Himai sendiri hanya beranggotakan 55 orang, dan itu adalah sejauh yang saya ketahui sejak saya menjadi mahasiswa HI, ini adalah keanggotaan paling banyak. Namun strukturnya itu dibuat tetap dengan sederhana, yaitu adalah sebagai ketua umum, ketua divisi, kepala biro, sekaligus anggota-anggotanya. Nah, hal tersebut ada alasannya, karena yang pertama untuk meminimalisir adanya miskomunikasi. Karena beberapa kali, seperti salah satu contohnya ya, yang paling sering dilihat itu adalah ada peristiwa-peristiwa, bukan peristiwa kuda tuli ya, namun maksudnya itu adalah seringkali miskomunikasi itu terjadi. Misalnya dari atas itu hanya memerintahkan ini sudah 2 bulan lagi, mana laporan kegiatannya. Namun ketika sampai di bawah itu bunyinya adalah ini minta tolong dong laporan 2 bulan ke belakang. Nah itu ada kedua hal yang berbeda. Nah salah satu penyebabnya adalah struktur yang berlapis itu, sehingga mengakibatkan komunikasi yang seringkali putus atau miskonsep. Oleh karena itu makanya Himahi meminimalisir hal tersebut dengan guna untuk menjaga alur komunikasi terjaga dengan baik. Mungkin saya menanggapi sedikit dari tanggapan Mas Ketua Himahi terkait, ya saya paham tentang yang berlapis itu adalah permasalahan komunikasi dan mispersepsi antar anggota atau antar pengurus, antar atas atau bawah, misalnya vertikal, horizontal ataupun diagonal. Tapi bagi saya inilah peran dari mana ketua umum itu sendiri ketika mereka melakukan proses open recruitment-nya, di mana mereka harus memiliki peran manajerial, organizing, planning, tweeting, dan evaluasi. Jadi bagi saya itulah peran penting dari ketua umum, sehingga ketika misalnya berlapis pun itu tidak masalah, asal dia mampu memberikan ataupun proses recruitment yang begitu sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya berlapis dan memang semua tidak merata pada program kerja ataupun misalnya sumber daya manusia, ya nggak ada gunanya. Tapi di sini kami percaya ketua umum adalah mereka yang berkompeten pada manajerial dan mereka berkompeten dalam organisasi itu sendiri. Ya mungkin menanggapi ya, tadi juga sudah disepakati juga bahwa memang ketua umum itu memiliki kemampuan manajerial, sehingga ketua umum pasti
punya alasan tersendiri untuk menentukan bagaimana struktur kabinetnya, karena disesuaikan dengan kemauan warga dan program kerja yang telah disepakati di rapat kerja. Oleh karena itu, dari Himaya sendiri standing posisinya adalah bahwa tidak menggunakan struktur himpunan yang berlapis, dikarenakan karena kita membawahi satu prodi saja, tidak seperti Himaya. Dan yang kedua adalah untuk meminimalisir komunikasi, maka kami menggunakan sistem yang sederhana. Kalau misalnya kita bisa menggunakan sistem yang sederhana, untuk apa kita membuat sistem secara berlapis?